Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita hadis Riyadhus Shalihin pada bab sabar. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-26. Al-haditsus sadisu wal 'ishrun min kitabi Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum thumma sa'aluhu fa'a'tahum hatta nafida ma 'indahu faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Muttafaqun alaih. Dan dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Di hadis ini di level sahabat diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum. Bahwasanya sebagian orang dari kalangan Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta bantuan atau meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'tahum, maka Rasul pun memberikannya kepada mereka. Thumma sa'aluhu, kemudian beberapa saat setelah itu mereka datang lagi meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'tahum, maka Rasul pun memberikannya kepada mereka. Hatta nafida ma 'indahu, sampai habis apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika semua yang ada di tangan beliau sudah beliau berikan kepada mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum." Apa yang ada pada diri saya berupa kebaikan atau berupa harta, falan addakhirahu 'ankum, saya tidak akan menyimpannya, tidak akan menahannya dari kalian. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Dan siapa yang
bersikap iffah, tidak meminta, yu'iffahullah, maka Allah akan memberikan kepadanya sifat iffah. Wa may yastaghni yughnihillah, siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan kepadanya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan sabarkan dia, Allah akan berikan kepadanya kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr, dan tidaklah seseorang diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada anugerah kesabaran. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Posisi hadis ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, al-haditsu rawahul Bukhari fi zakah, dalam kumpulan hadis dalam Sahih beliau, ya Sahih Bukhari, dalam kumpulan hadis tentang zakat, babul isti'fafi 'anil mas'alah, bab tentang bersikap, berusaha iffah dari meminta-minta. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Muslimun fi zakah, dalam sahihnya disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kumpulan hadis tentang zakat, bab fadli ta'affufi was sabr, bab keutamaan bersikap iffah dan sabar. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat juga beberapa ungkapan, makna ungkapan dari hadis Rasulullah SAW tadi. Rasul mengatakan di situ, falan addakhirahu ay la aj'aluhu dhakhiratan li ghairikum mu'ridan ankum aw la ukhabbi'uhu wa amna'ukum iyyahu. Apa yang ada pada saya, apapun berupa harta atau sesuatu yang baik, tidak akan aku simpan, kata Rasul. Nah, ini karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dermawan, sehingga beliau tidak pernah menyimpan apapun untuk dirinya, bahkan juga untuk keluarganya, semuanya beliau berikan kepada kaum muslimin. La aj'aluhu dhakhiratan, aku tidak akan menjadikannya simpanan, li ghairikum, untuk aku berikan kepada orang lain. Mu'ridan ankum, tidak aku berikan kepada kalian wahai para sahabatku, itu tidak akan terjadi. Aw la ukhabbi'uhu wa amna'ukum iyyahu, tidak akan aku sembunyikan. Kemudian wa may yasta'fif, siapa yang berusaha bersikap iffah, ay man talaba al-iffata an su'alin nas, yaitu bersikap iffah dari meminta-minta kepada orang lain, minta kepada sesama. Di antara para ulama ada yang mendefinisikan iffah atau al-afaf itu adalah tarku ma la yahillu wa la yajmulu qawlan wa fi'lan, meninggalkan sesuatu yang tidak halal atau sesuatu yang tidak elok, tidak indah, tidak bagus, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Jadi ada dua aspek iffah yang mesti kita usahakan untuk kita miliki. Yang pertama adalah iffah dari hal-hal yang haram, tarku ma la yahil, tinggalkan apa yang Allah haramkan. Tapi ada juga tingkatan yang lebih tinggi dari itu, yaitu tarku ma la yajmul, meninggalkan sesuatu yang tidak indah atau tidak elok atau tidak pantas, baik berupa perkataan atau perbuatan. Bisa jadi ada sesuatu yang halal tetapi tidak pantas dilakukan. Meminta kepada orang lain itu sesuatu yang boleh, tetapi kalau sering dan menjadi sifat, selalu meminta-minta, ini menjadi la yajmul, tidak elok, tidak sepantasnya. Wal istishraf ila ma fi aidihim,
iffah dari selalu melihat dan menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Ini kita berusaha untuk bersikap iffah dari hal-hal tersebut. Maka kata Rasul, wa may yasta'fif, siapa yang berusaha bersifat iffah, yu'iffahullah, Allah akan berikan sifat iffah itu. Ay yarzuquhullahul iffata, Allah akan berikan rizki kepadanya berupa sifat iffah. An su'alin nas fayasiru afifan, nah, maka dia akan menjadi seorang yang afif, ya, memiliki sifat iffah. Qanu'an, memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Fin nihayah, dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith, ya, qila al-isti'fafu as-sabru wan nazahatu 'anis syai'. Isti'faf adalah bersabar dan berusaha untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak layak. Jadi kalau kita lihat, ternyata iffah itu pun salah satu bagian dari kesabaran. Yughnihillah, Allah akan mengayakan, mencukupkannya, ya. Wa may yastaghni, siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupkan untuknya. Ay yaj'alhu Allahu ghaniyan nafsi, Allah akan menjadikan dia menjadi orang yang berjiwa kaya, memiliki kekayaan jiwa. Wala ghina'a illa ghina'uha, dan tidak ada kekayaan hakiki kecuali kekayaan jiwa. Karena kekayaan harta itu jika tidak diimbangi dengan kekayaan jiwa, maka si pemilik harta itu, orang yang kaya itu, hakikatnya menjadi miskin. Kenapa? Karena jiwanya selalu merasa kurang. Dia selalu semakin rakus dengan harta benda ketika tidak memiliki ghinan nafsi. Karena itu kekayaan hakiki la ghina'a illa ghina'uha, hanyalah kekayaan jiwa. Wa yaftah lahu abwaba rizqi, dan juga Allah pasti akan membukakan bagi orang yang memiliki sifat ghinan nafs, ya, pintu-pintu rizki. Kemudian di akhir hadis Rasul mengatakan bahwa tidak ada anugerah yang diberikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Awsa'a minas sabr. Ma'na kaunis sabri awsa'a anna bihi tattasi'ul ma'arifu wal masyahidu wal maqasid. Bahwasanya dengan sabar, ma'arif, berbagai pengetahuan kita, kesadaran kita itu akan semakin luas. Wal masyahid, dan juga rahasia, hikmah, berbagai peristiwa dan kejadian itu akan semakin kita fahami dengan baik. Wal maqasid, begitu juga dengan kesabaran, berbagai tujuan itu dapat diraih insyaallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, hadis ke-26, ada 3 atau 4 faidah yang bisa kita ambil yang disebutkan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Afadal hadithu karaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma jubila alaihi min makarimil akhlaqi was samahah. Yang pertama, bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak-akhlak mulia yang beliau miliki, yang beliau telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat mulia tersebut, termasuk juga was-samahah, sifat pemaaf, sifat memudahkan segala sesuatu, tidak mempersulit segala sesuatu. Kemudian yang kedua, laisal ghina an kathratil arad, bahwa kekayaan itu hakikatnya bukanlah karena banyaknya harta benda, walakinnal ghina ghinan nafs, tetapi hakikat kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan at-targhib bil qanaati wal isti'faf,
menganjurkan kita, memotivasi kita, memberikan kabar gembira kepada kita jika kita memiliki sifat qanaah, merasa cukup, wal isti'faf, dan berusaha memiliki sifat iffah, menjaga diri dari hal-hal yang haram dan tidak pantas. Nah, tentunya yang dimaksud dengan merasa cukup dan menjaga diri di sini adalah hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Adapun hal-hal yang bersifat ukhrawi dan kebaikan, ya, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun, ya. Untuk selalu berada di garis terdepan jika ada hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan kita di negeri akhirat nanti. Yang terakhir, tunalu makarimul akhlaqi wa ma'alis sifati bis sabri. Akhlak-akhlak yang mulia itu dan juga sifat-sifat yang tinggi, yang utama itu dapat diraih dengan kesabaran. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk yang berikutnya kepada hadis yang ke-27, ya. Al-haditsus sabi'u wal 'ishrun. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Ibn Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Dari Abu Yahya, ini kunyahnya, yaitu sahabat Rasul yang bernama Suhaib bin Sinan. Biasanya kita sering mendengar disebut dengan Ar-Rumi, ya. Nanti kita akan lihat mengapa beliau disebut dengan Ar-Rumi. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib urusan orang beriman itu. Yaitu maksudnya adalah al-mu'min kamilil iman, orang yang sempurna imannya, ya. Mengapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena segala urusannya itu menjadi baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin yang sempurna imannya, yang baik imannya. In asabathu sarra'u, jika dia mengalami hal-hal yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu menjadi baik. Sesuatu yang menyenangkannya itu ketika dia sikapi dengan bersyukur, maka dia menjadi baik, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Wa in asabathu dharra'u, dan apabila dia ditimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkannya, madarat, ya, sabara, dia pun bersabar. Fakana khairan lahu, musibah yang secara lahiriah mungkin kelihatan buruk, tapi bagi seorang mukmin berubah menjadi kebaikan baginya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Al-haditsu rawah Muslim fi Kitabiz Zuhdi. Dalam sahihnya di kumpulan hadis tentang zuhud, bab semua urusannya menjadi baik. Kita akan lihat dulu tentang profil sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, beliau adalah Abu Yahya. Kunyahnya adalah Abu Yahya
namanya Suhaib bin Sinan bin Malik bin Amr Ar-Rib'i An-Namiri. Suhaib bin Sinan bin Malik bin Amr Ar-Rib'i An-Namiri. Nah, sering kita mendengar beliau disebut dengan Ar-Rumi. Ya, di sini dijelaskan wa innama qila lahu Ar-Rumi li'anna Ar-Ruma sabauhu saghiran fabta'ahu minhum kalbiyun. Beliau disebut Ar-Rumi karena pada saat beliau masih kecil, beliau ditawan atau dijadikan budak oleh bangsa Romawi, ya, oleh orang Romawi. Jadi Suhaib bin Sinan ini saat masih kecil beliau ditawan atau sempat menjadi budak orang-orang Romawi. Fabta'ahu minhum kalbi, kemudian beliau dibeli oleh seorang Arab Kalbi. Thumma qadimu bihi Makkah fasharahu Abdullah ibn Jud'an minhum fa'a'taqahu. Aqama ma'ahu ila an halaka Abdullah. Kemudian Kalbi dengan kaumnya ini, dengan bangsanya ini, dengan kabilahnya, lalu mereka datang ke kota Mekah. Lalu Suhaib yang saat itu menjadi budaknya dibeli oleh Abdullah bin Jud'an. Ini salah seorang tokoh Quraisy yang di masa Rasulullah SAW masih remaja. Beliau ini menjadi tuan rumah dari peristiwa Hilful Fudul, ya, perjanjian Al-Fudul yang diikuti oleh Rasulullah SAW saat beliau belum menjadi Nabi dan Rasul. Nah, Abdullah bin Jud'an ini membeli Suhaib, kemudian dimerdekakan, ya, tidak menjadi budak lagi, tapi oleh Abdullah bin Jud'an dibebaskan, dimerdekakan. Wa aqama ma'ahu, tinggal bersama beliau ila an halaka Abdullah, sampai Abdullah bin Jud'an ini wafat. Itu mengapa Suhaib bin Sinan ini disebut dengan Ar-Rumi, ya. Kana minas sabiqina ilal Islam, ya. Suhaib ini termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, ya. Al-Waqidi mengatakan aslama huwa wa Ammar fi yaumin wahidin. Beliau Suhaib bin Sinan masuk Islam di hari yang sama dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Wa kana islamuhuma ba'da bid'atin wa 30 rajulan. Mereka berdua masuk Islam kira-kira setelah jumlah kaum muslimin ada sekitar 30-an orang. Wa kana minal mustad'afina bi Makkah alladzina 'udzibu. Suhaib bin Sinan ini termasuk mustad'afin, ya. Orang yang lemah, orang yang tertindas karena tidak punya keluarga atau strata sosialnya tidak mendapatkan perlindungan, maka dia termasuk sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mengalami penyiksaan di Mekah. Wa qadimal Madinata ma'a Ali bin Abi Thalib bin nisfi min Rabi'il Awal. Kemudian beliau hijrah mendatangi kota Madinah bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ya, pada pertengahan bulan Rabiul Awal. Wan nabiyyu fi Quba. Saat itu, saat mereka berdua tiba di Madinah, Rasulullah SAW masih di Quba, ya, di daerah Quba. Lam yabrah min makanihi ba'd. Belum beranjak dari Quba menuju Madinah. Ruya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 30 haditsan. Diriwayatkan bahwasanya, tercatat bahwa Suhaib ini meriwayatkan hadis Rasulullah SAW sebanyak 30 hadis. Akhraja lahu Muslimun 3 ahadits, di mana Imam Muslim meriwayatkan 3 hadis, sedangkan Imam Bukhari walam yukharrij lahu al-Bukhari syai'an, tidak meriwayatkan di dalam sahihnya, ya, hadis dari Suhaib bin Sinan ini. Tuwfiya bil Madinati, Suhaib bin Sinan wafat di Madinah pada tahun 38 Hijriah. Waqila 39, disebutkan juga dalam riwayat lain 39 Hijriah. Wa huwa ibnu 73, dalam usia 73 tahun.
wa dufina bil Madinah. Beliau dimakamkan di kota Madinah radhiyallahu anhu wa ardah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini beberapa ungkapan dalam hadis. Ajaban li amril mu'min. Ajaban ini kalau dalam bahasa Arab dia adalah maf'ulun mutlaq. Ai a'jabu ajaban. Aku sungguh takjub. Jadi ajaban artinya ajaib. Aku takjub, aku kagum. Ini kekaguman biasanya karena sesuatu yang besar atau karena sesuatu yang kita tidak ketahui sebabnya. Ketika tahu sebabnya sebenarnya sudah tidak aneh lagi. Kekaguman itu sudah berkurang. Tapi biasanya kalau memang sebabnya atau faktor penyebabnya itu sesuatu yang besar, yang sulit untuk diraih, meskipun kita tahu cara mencapainya, tetap kita akan merasa kagum, karena kita merasakan mungkin kita tidak sanggup melakukannya, tapi ada orang yang sanggup melakukannya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Segala urusannya baik baginya, dan itu tidak akan bisa kecuali dialami oleh seorang mukmin saja. Nah, ini maksud dengan mukmin di sini adalah al-kamilul iman, yaitu orang yang imannya sempurna. Bukan orang mukmin yang biasa-biasa saja. Sebab yang bisa sabar menghadapi musibah sehingga kemudian musibah itu menjadi kebaikan baginya, dan juga mampu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga nikmat itu pun menjadi baik dampaknya di dunia maupun di akhirat. Ini bukanlah sembarang orang beriman, tetapi dia adalah al-kamilul iman. Juga mengapa harus kita tafsirkan bahwa al-mu'min di sini adalah kamilul iman, orang yang baik atau sempurna imannya? Karena kalau kita artikan dia beriman saja, dikhawatirkan ada orang yang menafsirkan hadis ini bahwa orang yang tidak sabar dengan musibah atau tidak mensyukuri nikmat berarti dia bukan beriman. Sehingga orang tersebut lalu mudah mengeluarkan banyak orang dari wilayah iman dan mudah memvonis orang menjadi Anda tidak beriman karena Anda tidak sabar dari musibah. Anda tidak beriman karena Anda tidak pandai bersyukur atas nikmat. Ini berbahaya. Jadi yang dimaksud dengan al-mu'min di sini adalah al-mu'min al-kamilul iman, orang yang imannya sempurna, orang yang imannya sangat baik. Artinya kalau ada orang mukmin yang belum bisa bersabar atas musibah yang dia alami, dia tetaplah beriman, dia tetaplah seorang mukmin, tapi imannya masih lemah. Dia tidak bisa kita katakan keluar dari wilayah iman. Di al-kamilul iman wa huwal alimu billah, yaitu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ar-radhi bi ahkamihi, yang ridha dengan segala hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, al-amilu ala tasdiqi mau'udihi, yang selalu beramal untuk menunjukkan bahwa dia membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang seperti ini adalah kamilul iman. As-sarra, in asabathu sarra'u, as-sarra di sini ay ma yasurru, segala sesuatu yang menyenangkan jiwa kita itu as-sarra. Seorang mukmin yang sempurna imannya ketika diberikan ujian berupa hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Ad-dharra adalah ay ma yadurru fil badan aw ma yata'allaqu bihi min ahlin aw waladin aw mal. Segala yang membahayakan atau yang secara lahiriah memberi madarat kepada badan atau kepada keluarga, istri, anak, dan juga harta kita. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa badan kita, bisa berupa penyakit atau min ahlin, keluarga kita sakit atau wafat,
atau walad, ya, anak kita, au mal, atau harta kita. Jadi segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa badan, istri, anak, harta, dan lain-lain, ini disebut dengan dharra. Nah, seorang mukmin yang sempurna imannya, ketika dia mengalami itu, dia bersabar. Oleh karena itu, fakana khairan lahu, kesabaran itu membuat musibah yang menimpanya menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala baginya di dunia maupun di akhirat. Afadal hadis ini memberikan faidah. Yang pertama, hayatal muslimi bima fiha min masarratin wa madarratin kulluha khairun wa ajrun lahu indallah. Hidup seorang muslim baik ketika dia mengalami sesuatu yang menyenangkan atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, madarat, maka semuanya adalah baik dan semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia bersyukur atas nikmat dan ketika dia bersabar atas musibah. Yang kedua, al-mu'minu al-kamilu yashkurullaha ta'ala fis sarra. Seorang mukmin yang sempurna imannya akan senantiasa bersyukur kepada Allah ketika menghadapi atau diberikan kemudahan. Wa yasbiru 'ala dharra, dan bersabar ketika mengalami musibah. Fayanalu khairat darain, maka dia akan meraih kebaikan dunia maupun akhirat. Amma naqisul iman, adapun orang yang imannya kurang, yatadajjaru wa yatasakkhatu minal musibah, suka mengeluh, bahkan bisa jadi marah, ya, tidak ridha ketika menghadapi musibah, mengungkapkan di dalam hatinya atau mungkin nauzubillah min dzalik dalam ucapannya dan tindak tanduknya, ya, ketidakrelaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mungkin menghujat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajtami'u alaihi nasibuha wa wizru saqatihi. Dengan demikian justru dia mendapatkan penderitaan dengan musibah tersebut sekaligus dosa karena menggerutu atau tidak ridha dengan musibah yang menimpanya, ya, tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'rifu lin-ni'mati qadraha, dia pun tidak bisa menakar, tidak bisa menghargai nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, seolah-olah hidupnya selalu musibah, ya, padahal banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fala yuqimu bihaqqiha wala yashkuruha, ya, tidak mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan perbuatan yang menjadi konsekuensi syukur, ya. Fatanqalibun ni'matu fi haqqihi niqmatan. Ketika nikmat tidak disyukuri, maka bisa jadi nikmat itu bisa berubah menjadi bencana, ya. Paling tidak menjauhkan dia bencana yang paling minimal, yang mungkin sebetulnya besar, tapi bisa jadi orang yang materialistis menganggapnya minim, ya, atau merasa itu bukanlah musibah, ya, bukanlah bencana, itu berupa dijauhkannya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Yang terakhir, hadis yang ke-28, الحديث الثامن والعشرون وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه
Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang berat, yataghashshahul karbu, di mana sakit yang berat itu membuat beliau merasakan berat yang sangat, ya. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, ini saat beliau menjelang ajal, ya. Fatimah putri beliau radhiyallahu anha berkata, wa karba abatah, aduhai betapa beratnya penderitaanmu wahai ayah, ya, kira-kira demikian terjemahannya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum, tidak akan ada lagi keberatan dan kesusahan atas ayahmu sesudah hari ini. Falamma mata, tatkala beliau wafat, sudah menghabiskan napas yang terakhir, qalat Fatimah berkata, ya abatah ajaba rabban da'ah, duhai ayah, ajaba rabban da'ah, sungguh engkau Rasulullah SAW, ayahanda, telah menjawab seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah memenuhi tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya abatah, wahai ayahanda, jannatul firdausi ma'wah, tempat kembalimu adalah jannatul firdaus. Ya abatah ila Jibril nan'ah, wahai ayahanda, kepada Jibril kami mengadukan wafatmu, kematianmu. Falamma dufina, tatkala Rasulullah SAW dikuburkan, dimakamkan, qalat Fatimah radhiyallahu anha, kata Fatimah radhiyallahu anha kepada para sahabat yang menguburkan Rasul, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab, apakah kalian merasa senang, merasa gembira ketika kalian menguburkan tanah kepada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja tidak. Secara manusiawi, para sahabat yang menguburkan Rasulullah SAW tidak ingin menguburkan, menutup jasad beliau yang mulia dengan tanah. Tetapi ini adalah keharusan, syariat yang harus dilaksanakan. Al-hadits rawahul Bukhari fi akhiril maghazi bab maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada kumpulan hadis tentang maghazi, pertempuran Rasulullah SAW, di akhirnya, ya, pada bab sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, para peserta ngaji online Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lihat faedah hadis ini. Yang pertama, jawazut tawajju'i lil mayyiti 'inda ihtidarihi. Di sini memberikan faedah kepada kita, boleh seseorang itu at-tawajju', merasa kasihan atau merasakan sakit yang dialami oleh anggota keluarganya yang sedang mengalami sakaratul maut. At-tawajju' lil mayyit 'inda ihtidarihi, sebagaimana Fatimah mengeluh atas rasa sakit yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama saat sakaratul maut. Ini menunjukkan bahwa sakaratul maut seringan-ringannya pasti berat, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul bashar, sebaik-baik manusia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, mengalami sakit saat sakaratul maut. Kemudian yang kedua, yajuzu dzikrul mayyiti bisifatihi ba'da mautih. Boleh menyebutkan sifat-sifat orang yang sudah wafat sesudah
dia wafat, boleh menyebutkan sifat-sifatnya yang memang ada pada orang tersebut, sama sifat-sifat yang baik. Kemudian yang ketiga, sabrun nabiyyi alaihi salatu wassalam ala ma huwa fihi min sakaratil mauti wa syadaidihi. Kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut dan kedahsyatan sakaratul maut. Kemudian tadi di akhir hadis juga Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, apakah kalian merasakan biasa saja ketika mengubur jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini tentunya disebutkan di dalam kitab syarah hadis bahwa para sahabat tentunya berat ketika menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimpakan jasad beliau dengan tanah. Begitu juga dengan orang-orang yang kita cintai, ya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan baik orang Indonesia pada umumnya itu dalam memberikan papan penghalang, ya, antara jenazah yang dikuburkan itu ditutup dengan papan, sehingga pada saat tanah itu diuruk, ya, ke kuburan itu tidak langsung mengenai jasad mayitnya, ya, mengenai tubuh jenazah itu. Nah, ini sesuatu yang baik yang patut dijaga karena ini bagian dari penghormatan kepada jenazah seorang manusia, apalagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita kaji bermanfaat. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Ahmad Sahal Hasan undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.